Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adikku mahasantri Mahad Al-Jami'ah IAIN Tulungagung dimanapun berada yang dirahmati Allah dan juga para pemirsa semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk melanjutkan kajian ta'lim At-Turasi, membahas kitab Akhlaqul Banat karya Syekh Umar Ahmad bin Barojah, yang insyaallah pada kali ini kita akan meneruskan pada poin kelima dari adab berbicara. Mari kita mulai dengan membaca umul kitab ala hadin Al-Fatihah. Adik-adikku mahasantri Mahad Al-Jami'ah IAIN Tulungagung, setelah kemarin kita membahas ada 4 etika yang harus kita perhatikan dalam berbicara, yaitu yang pertama, hendaklah kita mempertimbangkan perkataan kita sebelum kita berbicara. Lalu kedua, berbicara sesuai dengan situasi dan kondisi. Ketika kita diajak berbicara, maka kita dengarkan dengan baik. Dan yang keempat adalah menghormati orang yang lebih tua ketika kita dalam berkomunikasi. Dan sekarang mari kita lanjutkan untuk poin kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Akhlaqul Banat dijelaskan untuk poin kelima ini sebagai berikut. Wa kadzalika idza ghalitat fi hikayatiha aw khabaraha fala tadhaki 'alaiha wa la taruddi 'alaiha bi jafa'in wa shiddatin bi an taquli laha kalamuki ghairu sahih walakin arsidiha ila ghalatiha bilutfin qailah rubbama kada ala ma adunnu kada. Adik-adikku mahasantri Mahad Al-Jami'ah IAIN Tulungagung, pada poin kelima ini, jika kita berbicara di hadapan orang lain, kemudian ada yang menceritakan sesuatu kepada kita. Nah, di saat orang itu salah dalam menceritakan atau salah dalam menyampaikan, maka janganlah kita mengolok-olokkannya, menertawakannya, atau menyakiti hatinya. Karena yang seperti itu tidak mencerminkan akhlak seorang muslimah. Tetapi tunjukkanlah kesalahannya itu dengan halus, dengan mengatakan mungkin yang benar seperti ini, atau mungkin menurut saya seperti ini. Ya, agar tidak menyinggung perasaannya. Kalaupun dia tidak mau menerima teguran kita atau dia tidak mau menerima kritikan kita, maka biarkan dia dalam keadaannya. Jangan sampai kita berdebat dengan orang lain, ya, meskipun kita itu berada dalam pihak yang benar. Karena baginda Nabi Muhammad SAW
sudah bersabda, "Man tarakal mira'a wa huwa muhiq, bunya lahu baitun fi a'lal jannah." Barang siapa meninggalkan suatu perdebatan, sedangkan ia di pihak yang benar, maka baginya akan didirikan sebuah rumah dalam surga yang tertinggi. Dalam hadis lain disebutkan pula, "La tumari akhaka wa la tumazihu wa la ta'idhu maw'idan fatukhlifahu wa in akhta'ti fanabbahti bin." Janganlah engkau mendebat saudaramu dan jangan pula bergurau dengannya. Janganlah engkau menjanjikan sesuatu kepadanya lalu engkau mengingkarinya. Makna dari hadis ini, kita dilarang untuk berdebat dengan orang lain. Dan kita juga dilarang berbicara kasar dan menghina orang lain. Dan jika kita salah, maka ketika ada orang yang memperingatkan kita, maka janganlah kita sakit hati atau kita marah, tapi kita terima dengan baik, ya, dan berterima kasih kepadanya. Karena tidak mau menerima saran, kritikan orang lain itu merupakan suatu bentuk kesombongan. Sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan kepada kita bahwa kesombongan itu adalah, ya, tidak mau menerima kebenaran. Dan kesombongan itu merupakan akhlak yang tercela, yang dilaknati oleh Allah dan Rasulnya. Selanjutnya untuk poin ke-6, wa min adabil muhadatsati 'adhan an tahtarisi minal kalimatil badi'ah. Termasuk tata krama yang dalam berbicara, yaitu menghindari kata-kata yang kotor, caci makian, dan juga pelaknatan ketika kita berbicara. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa al-mu'min bitu'anin wala la'anin wala fahishin wala badhi'in." Bukanlah seorang mukmin apabila ia suka memaki, suka melaknat, maupun juga suka berkata keji dan kotor. Selain itu, kita juga dilarang untuk ghibah atau mengunjing orang lain, ya. Atau mungkin dalam bahasa lokal, bahasa Jawa sering disebut rasan-rasan, itu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala yaghtab ba'dakum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhih maitan fakarihtumuh, ya. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah seorang di antara kamu semua suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Al-Hujurat ayat 12. Dalam hadis pula disebutkan,
kaburat khiyanatan an tuhdisa akhaka hadisan huwa laka bihi musaddiqun wa anta lahu kadzibun. Betapa besar khianatnya apabila engkau kabarkan sesuatu berita kepada saudaramu lalu ia mempercayaimu sedangkan engkau mendustainya. Hadis lain juga menyebutkan bahwa tidak akan masuk surga bagi orang yang melakukan namimah atau mengadu domba. Ayat dan juga hadis yang sudah disebutkan tadi menunjukkan bahwa Allah dan Rasulullah SAW benar-benar telah melaknati dan mengharamkan bagi siapapun untuk berkata kotor, menggunjing, atau melakukan kebohongan serta mengadu domba sesama muslim atau sama saudaranya sendiri. Selanjutnya, jika kita itu ditanya orang lain, sedangkan kita tidak mengetahui jawabannya, maka janganlah kemudian kita merasa gengsi, kemudian kita memberikan jawaban yang bohong. Tetapi sebaiknya kita benar-benar jujur kepada orang yang bertanya tadi bahwa kita memang tidak mengerti jawabannya. Dan itu bukan suatu aib, tapi itu suatu bentuk kejujuran yang harus kita lakukan.